Shalom, perkenalkan nama saya Den Paridanun dengan NIM 2314010024. Kali ini di dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi DHCP server di Windows Server. Oke, bagi Anda yang sudah pernah belajar tentang networking atau komputer networking atau berkecimpungan di dunia networking, pasti tahu yang namanya DHCP server. Yang di SCP server itu tugasnya adalah mendistribusikan IP address string, IP address tentu kepada semua perangkat kemudian yang berada di satu jaringan. Jadi kalau di perusahaan besar apabila ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan komputer, baik itu server maupun klien atau printer, nah itu pasti ada IP address-nya. Nah, dengan dia chip server kita dapat mengisi IP address tentu kepada semua perangkat yang ada sehingga semua adalah dapat terhubung ke jaringan komputer. Oke, sedangkan di tutorial kali ini kita akan praktek bagaimana cara mengakses scope di address tentu, kemudian membuat multipath DHCP shop, kemudian DHCP address function. Ya, sebelum mulai praktek kita jalankan VirtualBox, tapi harus kita konfigurkan, yakni bagaimana network yang tidak akan menggunakan VirtualBox host only adapter. Kita akan menggunakan net karena kita akan membuat sebuah switch seperti ini. Kita akan gunakan simulasinya, kita menggunakan sebuah network switch dan VirtualBox tapi tanpa DHCP server karena ada salah satu server di sini nanti yang akan kita jadikan sebagai DHCP server, yakni JKT server 1 yang akan difungsikan sebagai DHCP server. Jadi kita akan gunakan switch dari VirtualBox yang tidak menggunakan DHCP server. Oke, kita kembali ke VirtualBox. Di sini kita buat sebuah switch dulu, klik file terus storage di bagian network. Nah, ini ada networking. Network ini semacam switch, yaitu jaringan komputer yang memiliki DHCP server. Kalau kita pilih network kemudian double klik, nah ini di sini support. Kalau ini kita buang DC-nya. Caranya kita buat sebuah tertentu, network tertentu, klik di sini add unit plus, kemudian nah ini ada network baru, ini double klik aja, kita kasih nama no di HDP network. IDR-nya kita masukin 192.16.168.56.2.0 ya. Hilangkan centangnya di network ini, klik OK. Ini kita gunain ini, klik OK. Mau ini yang kita gunakan sebagai switch untuk jaringan komputernya, no dia inilah, kita buang saja switchnya supaya nggak terjadi kesalahan, klik OK. Kemudian di Windows 10 ini klik setting, di bagian network kita ubah attach to nya jadi network, tapi pilih yang no DHCP. Oke, begitu juga Windows servernya. Di attach to pilih network, pilih namanya di edge switch. Begitu juga Windows server yang satu network. Oke, sip. Sekarang kita start servernya seperti yang pertama, yang Windows Server Domain Controller. Kemudian kita start yang satunya lagi, yang server 1. Kita tunggu proses bootingnya. Oke, sekarang kita login ke masing-masing server domain control 1 sudah up, server jalan. Sekarang kita ke Windows Server yang SV1.
Sesuai skenario kita akan gunakan JKT server 1 sebagai DHCP server. Oke, kita masuk ke JKT server 1. Oke. Di sini kita cek IP address ini, IP addressnya masing-masing status ya, saya configure status. Di sini kita lihat di kemudian klik internet, kemudian ini di sini digunakan IP-nya 192.168.5.6.11. Ini juga static. Bagi networknya kita pastikan dulu. Oke, 192.168.5.6.12. Kalau kita ping ke server DC ya, ping. Oke, dia bisa ngeping domain central, jadi kedua perangkat ini terhubung ke satu jaringan yang sama. Ini kita tutup dulu, ini juga kita tutup. Di sini oke, sekarang kita configure server. Caranya kita klik manage, kita add REST and features, ini tambahin roles di sini sebagai DHCP server, kemudian klik next lagi. Oke. Klik next lagi. Oke, di sini kita pilih yang di DHCP server. Nah, di sini server, di sini kita ditanya di sini ada beberapa fitur yang akan ditambahkan sebagai DHCP server. Ini klik add features aja, kemudian klik next. Di sini kita fitur tambah lagi, kalau kita mau tambahkan fitur apapun ditambahin akan tambah, jadi klik next saja, kemudian next lagi. Oke. Klik saja restart di Bastion server automatically if it quit, klik yes, kemudian klik install. Oke, ini setelah proses install kita tunggu sampai selesai. Kemudian kita klik close. Nah, di sini ada peringatan Netflix klik no configuration, kita nggak akan klik dulu, kita klik tools. Kalau kita klik di sini jika configure TV server dari JKT server 1 suka-suka.com. Nah, di sini ada IP version 4 server option. Nah, ini kalau tandanya sudah hijau berarti kita sudah berguna, kita tutup dulu. Oke, kita klik notification complete configuration, klik next. Oke, the following user, ini simpan user yang punya otoritas untuk mengkonfigurasi. Di sini server kita bisa gunakan administrator dari suka-suka, dari domain suka-suka auto credential yang lain kalau seandainya kita punya, tapi kita nggak punya username. Di sini username selain administrator belum kita configure, atau kita bisa klik skip editor, tapi nggak disarankan kita pilih yang ini karena security show. Oke, kita pilih yang paling atas, kemudian klik commit, terus udah selesai. Oke, di sini ada notification sudah selesai semuanya. Kemudian kita klik tools, kemudian di ATV. Nah, sekarang kita bisa mulai configure di server. Di sini di bagian sini klik IP version 4. Nah, di sini ada server of version police, ini folder. Nah, ini dan sebagainya, kita bisa buat rank IP yang akan digunakan sebagai DHCP server. Karena sesuai dengan skenario yang kita buat mana tadi. Oke, kita bisa assign scope IP address tertentu. Untuk membuat scope IP address bagi IP version 4 ini, klik kanan, kemudian klik new. Oke, klik next. Nah, namanya apa IP addressnya, kita kasih nama apa ya, kita kasih nama Jakarta, makanya ini kantor Jakarta. Description ya itu IP untuk
IP kita start IP addressnya kita tentukan rank 1916561 sampai 19865265254. Karena sesuai dengan skenario yang kita buat, kita akan pilih tipe IP-nya di sini 196.856.12 sama 9611 di satu rank. Lupa kasih /24 di belakangnya ya. Oke, sorry ya. Klik match 2525255 atau /24. Oke, klik next atau add equation dan delay execution IP address. Karena kita akan menggunakan ranger dari 1 sampai 254, kita harus pilih exclusion rank. Artinya ada range tertentu yang tidak akan masuk di HP. Kenapa ya? Karena di itu untuk perangkat tertentu, contohnya server, kita masukin aja 192 168 56 1 sampai 192 168 1 sampai 20 dah misalnya. Kemudian klik add, klik OK. Oke, jadi rank ini tidak akan masuk ke dalam di HP karena kan antara 1 sampai 20 ini akan digunakan sebagai alat 1 itu dari 1 itu untuk router, 2 sampai 20 itu adalah untuk server. Oke, klik next. Oke, di sini duration skip list mau berapa lama, jadi IP address yang didesain ke perangkat itu mau berapa lama, 8 hari. Di sini defaultnya 8 hari. Oke, 0 jam 0 menit, jadi semua 8 hari saja. Oke, klik next aja, nggak apa-apa. Oke, mau dikonfigur sekarang, yes. Oke, IP router koordinator VIP perangkat routernya ada switch kalau di layer 3. Oke, kita masukin aja. Ini router, ini gateway-nya. Oke, klik next. Nah, ini parent domain akan otomatis diisi sukasuka.com. Ini boleh diisi, boleh enggak, tapi kita konsumkan saja dulu. Atau kita bisa juga isi server name-nya apa. Oke, jadi kita waktu join domain kita kan masukin DNS server yang 192.168.56.11. Di sini udah diisi, jadi kita nggak perlu lagi. Kalau seandainya ada DNS server lagi, kita bisa isi di sini server name-nya, di IP address-nya berapa, tapi di sini sudah ada, kita nggak perlu tambahin lagi. Kemudian klik next saja. Oke. Win server ini boleh diisi, boleh enggak. Ini terutama untuk net buyer, untuk perangkat yang masih membutuhkan net bias, tapi net bias itu digunakan untuk perangkat zaman dulu banget ya, pernah saya ceritain tahun 90-an dan sebelum 2000-an. Jadi kita bisa abaikan, kita kosongkan saja. Next, you want to action now. Oke, klik next dan finish. Dah jadi. Dan di sini ada scope name-nya. Kalau seandainya terjadi kesalahan, kita harus mau resmen ini aja, klik kanan terus klik properties Jakarta. Description IP untuk kantor kita ganti, kita misalnya jangan Jakarta, misalnya Jakarta 1, misalnya Jakarta 1 IP untuk ini, tapi untuk Jakarta kelompok 1. Oke, klik oke. Sebelum klik oke, kita bisa cek sini DNS-nya advantage apa saja mau kita cek di sini. Klik oke saja, udah selesai. Oke, di sini kita bisa bikin scope lagi yang lain. Scope-nya misalnya ya, klik
klik aja kita sini. Kalau kita mau bikin network script lagi bisa. Next, oke. Pilih namenya Jakarta 2. Ini cuma contoh saja ya, cuma contohnya aja. Misalnya dua aja di sini, jangan 1 2. Klik next, oke. Exclusionnya misalnya 192, 168, 57.1 sampai 192, 198.57.100. View 10 aja dan go dulu. Ini harus yang ganti 2 dengan sebelumnya sampai 254. Oke, kemudian misalnya di sini 100 dah, atau 10 aja nggak apa-apa. Kemudian next, oke. 8 hari, yes. Client 192, router 1657.1. Oke, klik add next, oke. Ini next, nggak apa-apa. Kemudian next lagi, finish, udah selesai. Ini Jakarta 1 kita bisa edit. Properties, starnya jangan 1 tapi 2. 1 buat router. Oke, kita bisa buat lagi ya. Saya mau buat lagi ini beberapa kelompok. IP address bal. Oke, saya sudah buat beberapa rank dari dari pertama dan 59. Oke, di sini kita bisa lihat di SQP yang 192. Nah, ini ada namanya Jakarta 1234. Ini contoh saja, cuma mau bikin satu tapi contohin di sini kita karena kita akan coba. Yang namanya pool TP/DHCP tadi kita sudah bikin desain scope IP address tentu. Oke. Kita bisa manajemen IP address ini di HCP pool. Ini kita bisa kelompokkan lagi. Di sini akan ada 1 2 3 4 pool, beberapa poin kita bisa kelompokkan ke dalam kelompok tertentu. Caranya klik kanan IP version 4, kemudian new support, klik next. Kita namanya misalnya gedung 1, gedung 1 ini masukin yang namanya aja Jakarta 1 2 3 4 misalnya. Kita pilih aja nih 1 dan 2. Jadi DNA Inspire scope gedung 1 gedung 1 ada Jakarta 1 dan Jakarta 2. Ini cuma untuk mengelompokkan aja biar dia gampang dia bikin new support lagi. Next apa pilih saja sama 34, next finish. Jadi deh aja, jadi kita kelompokin full. Tadi beberapa rank tadi kan banyak banget ya, ada 4. Nah, kita kelompokkan lagi supaya lebih sederhana. Ada gedung 1, ada gedung 2. Kalau gedung 1 kita lihat di sini ada skip Jakarta 1, Jakarta 2. Ini contoh aja ya, saya contohnya aja di sini kita buat ada. Jadi kita bisa kelompokkan lagi beberapa yang namanya
itu apa, menjadi kelompok-kelompok lagi. Paham ya? Paham ya? Oke, itu tadi multiple scope. Kita kelompokkan beberapa full menjadi kelompok tertentu. Sekarang kita masuk ke data vision, apa itu deskripsi. Jadi kita sudah buat contoh si gedung 1 ini yang Jakarta 1, kita sudah buat scope rank-nya di exclusive ya. Jadi ada yang di exclusive rank-nya tadi di bagian scope option, bukan di scope option tapi address file. Ini address validnya kan di 19682 sampai 254, tapi ada yang kita exclude 192 985 61 sampai 20 karena untuk alat, biasanya untuk alat dan untuk server biasanya ya. Oke, kita bisa buat pengecualian dari reversion. Reversion itu misalnya kita punya perangkat namanya printer tapi rangernya ada di rank yang 2 sampai 25, kita di rank yang 21 sampai 254 karena yang 1 sampai 20 ini kan gak di DHCP. Nah, yang 21 sampai 254 ini masuk di DHCP antara 20 254. Kita bisa reversion, kita bisa pesan tempat istilahnya untuk sebuah perangkat lain, contohnya printer. Kita klik kanan new reversion. Nah oke, reversion name-nya apa, misalnya printer IP address-nya berapa, belakangnya misalnya 30 deh, 192.956.30 match address. Oke, match address dari perangkat yang mau kita exclude. Yang kita reversion, kalau printer biasanya pasti punya MIC address, semua perangkat punya MIC address termasuk printer. Biasanya itu ada di stiker di belakang printernya, itu ada 12 digit hexadesimal, ID hexadesimal. Kalau kita buka command prompt config sales, nah ini kita tahu ya, namanya physical address atau MIC address. Ini ada 12 digit hexadesimal. Sebenarnya si printer itu contohnya misalnya 12.00 IF 2390 tuh. Kelas 12 kurang misalnya. Oke, misalnya description apa ini, misalnya printer laser jet. Oke, klik add, dah jadi. Klik close. Nah udah di sini jadi IPC yang belakangnya 30 ini akan digunakan printer, nggak akan direfreshi sebagai DCP. Server tidak akan direfreshi sebagai perangkat lain kecuali hanya printer saja. Oke, paham ya? Oke, di sini kita bikin banyak ini ya, banyak scope ya, scope. Tapi misalnya beberapa scope ini ada yang mau kita gabung. Di mana caranya? Misalnya saya mau hapus si super scope gedung 2 karena gedung 2-nya mau dikosongkan misalnya ya, orang-orangnya mau dipindahkan. Untuk menghapus gampang, klik kanan 2, kemudian klik delete. Ditanya mau hapus benar ini ya, oke ya, hapus, dah selesai. Oke, nah ini jadi ada si Jakarta 4 Jakarta 3 tetap masih ada, cuma fullnya aja. Jadi yang dihapus fullnya dari CD SCP full Jakarta 3 dan 4. Nah tapi kalau mau kita hapus juga yang Jakarta 4 ini gampang, klik kanan aja di sini terus delete benar. Mau dihapus ya udah hapus aja, nggak apa-apa. Yang 3 juga hapus. Oke, hapus aja, nggak apa-apa. Oke, sekarang tinggal 2 nih, tinggal si gedung 1 doang. Oke, ini kita delete saja, nggak apa-apa. Oke, sekarang tinggal jadi si Jakarta 1 dan Jakarta 2. Jakarta 2 saya hapus saja kita, atau mau diaktif juga bisa, kita nggak hapus tapi kita cukup diaktif. Kalau diaktif berarti dia non aktif, DCP nya
nggak bakal kepakai, tapi saya nggak akan lakukan gitu, saya hapus saja. Selesai. Nah sekarang tinggal satu doang fullnya nih, si Jakarta 1. Kalau kita lihat address fullnya dia 1998562 sampai 254, sedangkan yang 1 sampai 20 nya di exclude, tidak akan masuk ke DCV. Oke, jadi setiap perangkat yang join domain nanti akan dapat, yang terhubung ke jaringan ini akan dapat IP dari DATV ini. Baik, ya contoh yang praktek, kita kembali ke VirtualBox. Oke, di sini Windows 10 saya coba start ya. Cek dulu networknya. Oke, udah start. CMD. Oke, kita masuk ke config form ini, masuk IP config, di dalamnya IP berapa sini. Oke, cek, kita lihat IP-nya di sini 192. Gateway-nya 52561. Dari mana dia dapat ini? Dari HCP ya. Oke, kita konfigurasi di Windows Server yang sini. Nah, yang JKT CVR on, nah ini dia dapat IP address dari DCP server. Di server ini kalau seandainya kita jalankan yang lain, perangkat lain yang Windows 102 ini akan kita setting dulu, kemudian network, kemudian pilih network, pilih yang nomor DCP, klik OK, kemudian kita start juga. Oke, kita masuk ke command prompt config. Oke, ini ada kesalahannya sebentar. Oke. Oke, saya jalankan lagi. Oke, kita play. Jangan-jangan dia masih statik. Oke, kita masuk kontrol. Oke, kita ke network, sharing, ke center. View Advanced System Setting. Oke, ini sekalian kita type search ya di masih wardrobe. Kita masukin ke IP config rails, kemudian kita review. Masih 105. Oke, bisa coba lihat Windows yang lain. Ini nggak usah di malam 21, ping 192.168 5621. Mau nggak diamping basi ngeping. Di sini 105 ping 192.168.56.105.
Tapi kita cek aja server yang di sini. Apa di sini? Nah, di sini kita memang didapatkan 105 karena IP addressnya yang diinstal ini nggak selalu berurutan, jadi nggak ada masalah. Sebenarnya saya pikir ada masalah. Oke, kita lihat di sini di address listennya, di servernya, server CVR. Yang kita lihat yang pakai di sini ada di belakangnya 21, ada yang 105, 21 yang ini nih Windows 101, yang 105 ini Windows 102, yang musik ini yang ini. Oke. Jadi kedua perangkat ini terhubung ke DCP server. Kita lihat expiration kapan dia expire. Jadi IP addressnya dipinjamkan selama 8 hari. Ini kalau dia masih terhubung sama 8 hari ya dipakai terus, tapi kalau lewat tidak bisa terhubung. Sudah 8 hari tidak terhubung ya, dia akan dapat IP address yang lain. Oke, intinya seperti itu. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas konsep DHCP server beserta praktiknya. Kita tadi sudah tentukan, kemudian membuat multiple DHCP scope, itu DHCP multiply, DHCP scope IP, dan membuat USB REST version. Oke, kalau begitu dari saya sekian untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan shalom dan terima kasih.